Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mohon maaf, selamat sore, dan selamat datang. Saya ucapkan kepada seluruh peserta KSEIN pada sore hari ini. Dihimbau kepada seluruh peserta yang sudah bergabung untuk dapat merinim disiplin Zoom-nya menjadi peserta underscore nama lengkap. Dan diingatkan pula kepada seluruh peserta untuk tetap menyalakan kamera, menggunakan virtual background, dan menonaktifkan mikrofonnya kecuali yang sedang berkepentingan. Dan untuk peserta yang mengalami kendala diharapkan untuk dapat melakukan konfirmasi dengan menghubungi CP yang telah dikirimkan panitia di kolom chat Zoom. Kepada para peserta yang sudah hadir di Zoom, dihimbau untuk menghubungi teman-temannya agar segera bergabung di Zoom agar acara dapat segera dimulai. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta pada acara KSEIN 8 pada sore hari ini. Dihimbau kepada peserta yang telah hadir untuk ganti disiplin Zoom-nya menjadi peserta underscore nama lengkap. Diingatkan pula kepada seluruh peserta untuk tetap menyalakan kamera, menggunakan virtual background, dan menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung kecuali yang sedang berkepentingan. Untuk peserta yang mengalami kendala selama acara berlangsung, dapat menghubungi CP yang telah dikirimkan oleh panitia di kolom chat Zoom. Every time you feel like you Kepada para peserta yang sudah hadir di Zoom, dihimbau untuk dapat menghubungi teman-teman yang lain untuk segera memasuki Zoom karena acara akan segera dimulai. Assalamualaikum, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah menghadiri acara KSEIN 8 pada sore hari ini. Selamat sore, Dr. Sri. Sore, Dek. Dr. Sri ambil setiran ya. Kepada para peserta yang sudah hadir di room Zoom, dihimbau untuk dapat menghubungi teman-temannya yang lain karena acara akan segera dimulai. وجداني حي أنت لله
العينين Ada di sini nih. أنت عند الحوض ري أنت Kameranya ya. هاد وصفي Halo يا Dia, apakah bisa bergabung حبيبي bersama يا aku? محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا Siap, Kak. رسول سلام عليك Halo Fatia. Iya, Kak. Sebelumnya Fatia udah tahu belum kita pada sore hari? Kakak sore maaf kecil. Sebelumnya dari Fatia, apakah udah tahu ya tema dari Kasein pada sore hari ini? Udah tahu, Kak. Baik, sebelum mengikuti Kasein, mungkin Fatia ada persiapan tertentu? Mungkin dari jaringan internetnya lancar dan menyiapkan alat tulis itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Tia. Selanjutnya mungkin dari peserta yang lain dapat juga bergabung bersama aku nih. Ada dari Novia. Halo Novia, apakah bisa bergabung bersama aku? Baik, mungkin Novia sedang ada kendala ya. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله. Selanjutnya dari peserta underscore Syahril. Apakah bisa bergabung bersama aku? Halo, bisa. Halo Syahril. Halo, Kak. Mungkin kamu udah mempersiapkan apa aja nih untuk mengikuti kegiatan Kasein 8 pada sore hari ini? Mungkin ini sih, habis ujian cepet-cepet mandi sama segera sholat karena jam 4 mau ada kajian. Baik, terima kasih Syahril. Pada para peserta yang sudah hadir di Zoom, dihimbau juga ya untuk dapat menghubungi teman-temannya yang belum hadir untuk segera memasuki Zoom karena acara akan segera dimulai. Akan pula kepada seluruh peserta untuk tidak lupa melakukan screenshot selama acara berlangsung sebagai bukti kehadiran yang akan dikirimkan oleh panitia di akhir sesi acara ini. Kepada seluruh peserta dipersilahkan untuk memperbaiki posisi duduknya karena acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du.
Pertama-tama, marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada acara yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Melisa Rahmayanti, selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara KSEIN 8 pada sore hari ini dengan tema kekerasan seksual bikin kamu fobia atau takut nikah. Untuk susunan acara pada sore hari ini yaitu diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan tilawah, pembacaan CV pemateri, dilanjutkan dengan penyampaian materi, tanya jawab disertai presensi, kehadiran, penyerahan sertifikat, dokumentasi, dan yang terakhir adalah agenda penutup. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita buka acara KSEIN 8 pada sore hari ini. Agenda yang selanjutnya yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh Uhtina Najwa. Kepada panitia yang bertugas dipersilahkan. Dan kepada Uhtina Najwa, saya persilahkan untuk melantunkan ayat tilawahnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Afabil batili yu'minuna wa binikmatillahi hum yakfurun. Ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqa ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'an wa la yastati'un. Fala tadribu lillahil amsal. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Allah Maha Besar atas segala firman-Nya. Terima kasih kepada Uhtina Najwa atas lantunan tilawahnya. Memasuki agenda yang selanjutnya, yaitu agenda pemaparan materi. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan untuk menampilkan CV pemateri kita pada hari ini. Baik, untuk pada panitia yang bertugas bisa di-scroll yang paling bawah ya. Baik, untuk pemateri kita pada hari ini telah mendapatkan berbagai bentuk penghargaan, salah satunya yaitu video demo diagnosis sarkopenia dan video kesehatan dan kegawat daruratan lanjut usia pada tahun 2022. Bisa digeser ke atas.
Selanjutnya, beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Geriatri Departemen Ilmu Penyakit Dalam RSUD Dr. Saiful Anwar pada tahun 2018 sampai dengan sekarang, menjabat sebagai Staf Departemen Ilmu Penyakit Dalam RSUD Dr. Saiful Anwar pada tahun 2009 sampai sekarang, dan menjadi Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya pada tahun 2009 sampai dengan sekarang. Beliau juga telah mengikuti berbagai pelatihan profesional, salah satunya adalah International Short Course on Academic Writing Skills in English pada tahun 2019. Bisa di next. Beliau juga telah menerbitkan berbagai macam buku, salah satunya Woman Called Nenek pada tahun 2022. Bisa di next. Beliau juga telah mempublikasikan berbagai macam jurnal ilmiah, salah satunya adalah The Mangoes Mistletoe Leaves Extract ameliorates lupus by inhibiting the anti-dsDNA antibody production, the percentage of CD8 min, CD28 min, and CD4 plus CD28 min T cells yang diterbitkan tahun 2022. Bisa next slide. Beliau juga memiliki pengalaman penelitian, salah satunya adalah sense stock hearing and vision hold for people with dementia in the sedentary long-term health knowledge, attitude, and practice in England, South Korea, India, Greece, Indonesia, and Australia pada tahun 2020 sampai dengan 2021. Riwayat pendidikan beliau yaitu menempuh S1-nya pada tahun 1999 di Universitas Airlangga dengan bidang spesialisasi kedokteran umum dan menempuh S2-nya pada tahun 2009 pada perguruan tinggi Universitas Brawijaya, S3-nya pada tahun 2022 di Universitas Brawijaya dengan bidang spesialisasi kedokteran. Baik, langsung saja kita panggil materi kita pada hari ini, yaitu Dr. Sri Sunarti, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri FINASIP. Baik, selamat sore dokter, bagaimana kabarnya? Baik, selamat sore dokter. Bagaimana kabarnya dokter? Ya, alhamdulillah sehat, Dek. Dokter Sri boleh dibantu PowerPoint-nya dari panitia? Baik, dokter. Baik, mungkin langsung saja untuk agenda penyampaian materi kepada panitia yang bertugas dipersilakan untuk menampilkan slide PowerPoint-nya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Dr. Sri dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, di Jumat sore ba'da asar sampai maghrib itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Ya, jadi jangan lupakan ini waktu mustajab bersamaan kita dengan menuntut ilmu, ya. Kita mencari ilmu, insya Allah nanti pahala-pahalanya akan dan kemuliaan-kemuliaannya akan dilipat gandakan sama Allah. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Dokter Sri kebagian materi yang diberikan oleh panitia tentang gamofobia, ya, gamofobia yang kita artikan adalah sebagai orang yang takut untuk membuat komitmen, ya. Nah, ini kenapa bisa terjadi gamofobia ya, Dek? Salah dua dari latar belakangnya itu adalah karena salah gitu ya, salah mempersepsikan atau salah anggapan dalam melihat kondisi sekitar, ya, yang bisa dipicu oleh dua kondisi, KDRT dan perselingkuhan, ya. Nah, adik-adik tentu tahu ya kalau di podcast-podcast yang kalau adik-adik mengikuti ya di YouTube ya, misalkan ya si anaknya Ahok ya, salah satu contoh ya, siapa itu yang lulusan kedokteran FKUI? Shane ya, si Shane ya. Nah, itu waktu diwawancarai dia bilang, "Enggak, saya nggak mau menikah, enak begini aja," gitu ya, karena
sepertinya ribet, sepertinya harus share with others gitu ya. Dia saat ini gitu ya belum ada komitmen untuk menikah gitu ya. Kalau misalkan berteman oke aja, tapi kalau ke arah yang harus membicarakan ke arah hubungan relasi yang serius nggak mau ya. Terus adik-adik kalau misalkan mengikuti juga ya Livi Renata gitu ya, kalau pernah ditanyain dalam suatu podcast tuh ya, gimana menikah, nanti rencana menikah? Enggak mau. Kenapa? Sorry to say ya, gitu ya. Dia bilang gitu ya, karena melihat teman-temannya mami aku itu banyak yang selingkuh. Sorry ya om, sorry ya tante, tapi saya nggak nyebut nama, dia bilang gitu. Ya, jadi melihat kondisi-kondisi yang sangat menyakitkan di luar di sekelilingnya gitu ya, dia menganggap bahwa kalau menikah gitu ya konsekuensinya akan ditinggalkan gitu ya, atau meninggalkan gitu ya karena loss of commitment ya, jadi karena nggak setia ya. Kalau nggak setia ya bubar gitu ya. Nah kalau bubar kan kasihan anaknya, daripada aku berdosa sama anakku karena perlakuanku atau perlakuan pasanganku, enggak lah, nanti mereka bisa menjadi korban seperti aku gitu ya. Nah itu adalah pelajaran sosial, pembelajaran sosial yang tidak baik sebetulnya ya. Jadi apakah anak yang dilahirkan yang qadarullah gitu ya, orang tua yang divorce, yang broken, apakah mereka harus selalu broken? Kan enggak ya. Jadi memang harus ada hal-hal yang bisa diambil pelajaran ya untuk tidak terulang. Tetapi trauma-trauma itu mungkin sangat membekas ya, sehingga anggapannya tidak akan jalan yang sama seperti yang ditempuh oleh orang di sekitarnya atau orang yang dicintai. Nah itu dua faktor penyebab gamofobia ya. Yang satu KDRT, koyoke pas pacaran yo pas nikah yo awal pernikahan honeymoon period yo gitu ya. Habis gitu ketahuan aslinya temperamental gitu ya. Kalau emosi main tangan gitu ya. Nah, how can be guaranteed gitu ya? Bagaimana kita bisa menggaransi ya? Apakah pasangan kita itu orang yang lemah lembut atau temperamental gitu ya? Nah, memang tidak ada garansi ya. Boleh dokter sih ditampilkan slide berikutnya. Jadi bagaimana gitu kita memandang suatu pernikahan itu gitu ya. Kita masuk ke fikih munakahat. Oke, gamofobia langsung slide aja deh. Ya, jadi less of commitment ya. Ini dua pencetus slide. Nah, ini memang data-datanya jumlah kasus kekerasan pada perempuan itu memang tinggi ya. Oke, slide. Nah, ini juga faktor yang lain selain KDRT adalah perselingkuhan ya. Oke, jadi adanya orang ketiga ya. Orang ketiga, orang keempat, orang kelima gitu ya. Nah, itu belum dalik ya. Jangan sampai ya, Dek. Oke, slide. Nah, ini orang yang gamofobia itu bisa dilihat, bisa di screening ya. Jadi kalau misalkan dalam pertemanan yang cukup akrab gitu ya, adik-adik misalkan menanyakan pada temennya, kamu kapan nikah, pacaran toh gitu, suwe-suwe lo undang nikah gitu ya. Nah kalau ditanyain pada sesuatu yang serius, dia ada keluhan fisik maupun gangguan psikologis ya, dia merasa nggak nyaman, dia merasa terancam, dia merasa terintimidasi, dia merasa gelisah gitu ya. Nah dokter sih pernah punya teman juga seperti itu ya, jadi nothing jadi nggak ada ya sesama gitu ya secara umum dari temennya si perempuan ini nggak ada kecacatan gitu ya, anaknya cantik gitu ya, pekerjaannya bagus, terus prigel ya, ke pekerjaan rumah itu bagus, terus ke keluarga itu penyayang gitu ya, terus deket sama temennya dokter si yang cowok, sama-sama teman ya. Habis itu si cewek ini merasa, aduh kok
aku diakrabin sebegitu akrab, tapi kok nggak ada komitmen sama sekali ya, nggak ada. Aku dia nggak pernah kalau main ke rumahku itu nggak pernah misalkan bicara yang serius gitu, kita hubungannya mau dibawa kemana gitu ya. Nah sampai akhirnya kita sebagai teman tuh kasihan ya. Jadi kita menolong si ceweknya ini untuk tanya ke cowoknya, ya apa sih gitu, masa sampai umur segini kamu masih gitu-gitu aja gitu. Ternyata memang enggak ada niat untuk menikahi gitu. Jadi ya maunya berteman aja. Tapi kan ada pada satu fase manusia itu bukan hanya pertemanan gitu. Ya Mas be serius gitu ya. Jadi mau dibawa kemana sesuai dengan umur masing-masing gitu ya. Sesuai dengan fase dalam kehidupannya, bukan waktunya lagi untuk main-main gitu ya. Ini sudah cukup umur, cukup cukup pengalaman dan sudah waktunya untuk menikah gitu ya. Nah, akhirnya komitmen. Jadi si cowok ini sama sekali tidak ada komitmen. Dan itu ternyata terulang pada relationship yang berikutnya pada orang yang lain. Nah, itu bisa dianggap sebagai gamofobia. Jadi ditanya mau dibawa kemana hubungannya gitu, dia nggak bisa dan ada ansietas gitu ya, ada suatu ketakutan ya. Oke, nah ini supaya tidak muncul pembelajaran yang jelek pada KDRT, apa yang bisa kita lakukan ya? Yang bisa kita lakukan bahwa memang kekerasan itu tidak dianjurkan ya terhadap pasangan, tidak boleh ya. Dan anjuran untuk bersikap ya, bukan berkemah ya, bersikap lemah lembut terhadap pasangan ya, suami pada istri ya. Nah, Nabi itu kurang apa sih deh akhlaknya ya, kan dia itu teladan ya. Tapi pada keluarga bagaimana dia bisa mempergauli istrinya dengan lemah lembut, kepada anak-anaknya itu penyayang, begitu ya. Kemudian men-serve everything ya. Jadi bukan pada posisi meskipun kepala keluarga dan Nabi begitu ya, anggap aja tuh presiden lah ya. Presiden lah, maksudnya orang yang dimuliakan sama Allah. Bukan semua minta deserve ya. Jadi ini juga pelajaran untuk kita semua ya, termasuk pada nanti calon pasangan kita ya Dek ya. Kalau misalkan adik-adik boleh gitu ya untuk mengharap, misalkan ditanyain sama calon suaminya, Dek kamu ngarepin aku kayak apa sih kalau nanti kita menikah begitu ya. Kamu bilang saja, ya kita sama-sama mandiri, artinya jangan semua minta dilayanin gitu ya. Karena kalau di saat misalkan adik-adik harus ada profesi yang dikerjakan, harus ada tugas di luar domestik ya, pekerjaan umat yang harus dikerjakan, itu otomatis you have limited time to do your work in your home gitu ya. Nah, itu kalau si pasangan nggak mengerti gitu ya, kamu bisa burn out. Kita semua bisa burn out ya. Di sing masak, di sing ngomong, di sing rumah kotor, di sing durung umbah-umbah gitu ya. Di yang pakaian anak belum siap gitu ya, belum nanti bekal untuk anak sekolah, mana nanti sarapannya belum siap, dan kamu harus datang ke tempat kerja lebih pagi ya. It must burn out period to us ya. Nah, makanya adik-adik sometimes kalau misalkan bisa meminta kepada pasangan, kamu meminta supaya semua saling menghargai dan bisa saling mandiri ya. Jadi siapa yang repot itu membantu, itu yang support ya. Jadi itu ya, jadi bersikap lemah lembut pada pasangan dan jangan melakukan kekerasan ya, itu prinsip. Dalilnya apa? Slide. Nah, ini ya, sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk dan dia tidak bisa lurus ya. Memang perempuan itu seperti itu ya. Jadi gimana dong kalau mau ngingetin? Ya udah diingetin aja dengan lemah lembut, karena kalau dipaksa ya pasti akan patah ya. Tapi kalau nggak dibiarin aja dia tetap bengkok ya. Jadi harus tetap diingetin. Nah, itu posisi Ar-Rijal pada Nisa ya. Jadi posisi suami terhadap istri itu harus seperti itu. Jadi bagaimana adik-adik nanti mempositioningkan diri sendiri untuk even you have a good positions ya, a good job ya, a good bergain position, adik-adik tetap harus hormat pada suami ya. Itu pekerjaan yang berat Dek, karena tidak mudah, tapi harus ya. Bagaimana suami itu memang kodratnya tidak mau dan tidak bisa untuk dilangkahin oleh istri ya. Nah, itu salah satu kepuasan dalam rumah tangga. Jadi supaya tidak ada saling
Tidak ada saling pembulian gitu, enggak ada ya. Artinya tetap penghormatan itu kita beri kedudukan seperti selayaknya ya, tetap penghormatan pada suami sebagai qawwam ya. Jadi enggak boleh misalkan mentang-mentang adik-adik misalkan nanti gajinya lebih besar gitu ya, bisa dapat rezeki yang lebih banyak karena bisa bekerja, terus mari ngono perilakunya mengejek atau melemahkan atau bersikap kurang sopan gitu enggak boleh ya. Nah, salah satu faktor kekerasan itu kalau misalkan kita membuat posisi suami kita itu tidak nyaman ya atau terancam ya, threatened, insecure. Ya itu yang membuat mereka itu bisa temperamental ya karena terhina gitu ya, merasa terpojok atau merasa tidak dihargai. Itu jangan sampai ya, itu juga pelajaran buat kita juga untuk tetap tawaduk pada pemimpin ya, pada suami ya. Oke, slide. Dan pergaulilah Anisa 19 ya, mereka istri-istrimu secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukainya, maksudnya sudah tidak bisa hubungannya tidak bisa dipertahankan ya, tapi kita tetap bersabar ya, karena mungkin kamu tidak menyukai, ada beberapa hal yang kamu tidak suka gitu ya, tapi Allah memberikan kepadanya kebaikan yang banyak ya. Jadi ini berpijak pada nggak ada dari kita semua itu yang sempurna deh ya, nggak ada. Dijamin tuh sama Allah, memang bukan kesempurnaan itu bukan punya manusia ya, manusia itu tempatnya kesalahan, manusia tempatnya lupa ya, yang sempurna itu hanya Allah. Terus gimana cara kita menyempurnakan akhlak ya Dek? Tapi kalau sempurna dalam hal semua kriteria itu ada pada kita, itu mustahil ya. Yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha baik ya. Kita umat akhir zaman yang berusaha baik. Sebaik apa? Ada Ibunda Khadijah yang bisa kita tiru ya, bagaimana dan orang yang sebegitu kaya gitu ya, yang dokter barusan bilang ya, tapi tetap pada suami semua hartanya ya, kesetiaannya diberikan 100% untuk suami dan untuk dakwah dan untuk kejayaan Islam ya. Nah, kita bisa juga meniru Ibunda Aisyah ya, bagaimana cheerfulnya Bunda Aisyah, bagaimana kecerdasan Bunda Aisyah ya, termasuk bagaimana kenakalan-kenakalan kecil, kecemburuan Bunda Aisyah itu boleh, tergantung dengan tipikal kita semua ya. Atau kita bisa meniru pada Ibunda Fatimah ya, Ibunda Fatimah bagaimana yang tawaduk, yang dia menerima meskipun dia princess gitu ya, Princess Fatimah ya, tapi sangat mandiri dan tidak tidak manja ya, tidak manja. Kemudian tidak menuntut banyak gitu ya, qanaah gitu ya, dan oleh karena itu saking sayangnya Rasulullah dengan Fatimah, orang pertama yang menyusul sepeninggal Rasulullah adalah Fatimah ya, karena itu adalah kabar baik juga yang diberitakan oleh Rasulullah waktu Rasulullah mau meninggal, yang membuat Fatimah tersenyum karena sesudah aku mati, sesudah aku tidak ada meninggal, kamu akan menyusul aku. Itu kabar gembira kepada Fatimah ya, karena saking sayangnya, dan itu merupakan kabar baik. Ya, jadi buat orang beriman itu kematian adalah menutup atau menghentikan semua penderitaan dan semua dan semua kecapean di dunia ya, itu yang baik ya. Jadi you have your own style ya, to be ya. Mau meniru siapa? Teladan kita banyak, ummahat kita banyak ya. Dan yang teladan paling baik itu Rasulullah ya, bagaimana lemah lembut di dalam keluarga, lemah lembut kepada sesama, even itu pada orang munafik ya. Even itu pada orang munafik Rasulullah itu tidak pernah ngomong jelek ya. Mau diapakan, dikhianati dan segala macam, tetap diperlakukan baik ya, itu Rasulullah ya. Oke ya, jadi kalau misalkan sudah bosan sama pasangannya, ingat dulu itu yang membuat kalian mau menikah itu apa itu ya, ingat hal yang baik ya, dan di-refresh ya, di-refresh dan ditumbuhkan kembali kecintaannya, ditumbuhkan kembali penghormatannya, ditumbuhkan kembali kebanggaannya ya. Sometimes it could be difficult ya Dek ya. Jadi ada saat misalkan fase-fase tertentu kok wis bosen ya ambek pasangan. Nah, itu godaan setan, Dek. Jadi di mana saja suami atau istri itu pasti sama ya. Bahkan Rasulullah itu pernah bersabda, kalau misalkan kamu di luar rumah terus marino kamu tertarik pada seseorang, pulang gitu ya.
ulang di rumah ada yang sama dan lebih halal ya. Maksudnya apa-apa doae gitu ya. Entah itu kamu tertarik dengan laki-laki atau laki-laki tertarik dengan perempuan di luar rumah yang enggak halal, pulang karena di rumah ada yang sama ya, barangnya sama tetapi itu lebih halal dan lebih menyelamatkan. Ya artinya apa? It's the same ya, it's the same ya, tapi lebih halal ya. Nah, itu ya artinya dalam hal physically gitu ya, sama ya, kepuasannya harus kita ambil dari jalan yang halal gitu ya deh ya. Nah kalau sekali lagi kalau ada kebosanan gimana gitu ya, kebosanan itu jangan dicari jeleknya ya. Kalau kita nyari perbedaan, kalau kita nyari kejelekan itu kita hanya berpatokan pada sesuatu yang negatif ya, tapi kita tidak memperoleh sesuatu kebaikan ya. Nah, itu bisa kita halau dengan kebaikan-kebaikan yang kita munculkan ya. Misalkan ya rokokan dina kok entek 3 pak, coba iku rek misalkan duwike pira 3 pak ping 20.000, 75.000 gawe blonjo kan iso gawe 2 dina iku. Wow, gitu ya. Tapi yes itu kejelekan dia, tapi munculkan kebaikannya. Alhamdulillah, misalkan ya munculkan kebaikannya. Even itu a small thing ya. Alhamdulillah sik salat 5 waktu. Gelem nang masjid. Alhamdulillah nang anak-anake perhatian. Alhamdulillah bekerjanya itu tepat waktu. Misalkan kalau berangkat pagi jam 7 ya setengah 8 nyampe di kantor, pulang dari kantor jam 3 nyampe rumah setengah 4 ya tepat waktu gitu ya. Artinya nggak menggok-menggok kemana-mana ya. Jadi munculkan apa yang positif dan beri apresiasi ya. Karena itu menunjukkan perhatian kita dan pencapaian beliau ya. Misalkan alhamdulillah Mas, aku seneng. Kenapa Dek gitu ya. Alhamdulillah. Misalkan berangkat pagi langsung ke kantor, pulang langsung ke rumah. Itu buat istri itu sesuatu yang melegakan. Loh kok ngono apa? Nah, misalkan bojoku mampir-mampir, aku rak kepikiran gitu ya. Aku nggak tenang di rumah. Misalkan anak ibu butuh apa-apa, misalkan si ayahnya masih mampir-mampir, kan kita kesulitan untuk mencari ayahnya kemana kalau dibutuhkan oleh keluarga ya. Jadi itu tips ya. Jadi tips untuk memberi apresiasi pada pasangan ya. Jadi concern to good thing, concern a positive one, then you obsess to negative ones ya, negative behavior ya, itu penting sekali ya. Slide Dek. Slide. Nah, ini oleh karena itu kita mengetahui tentang pernikahan ya Dek ya. Jadi perkawinan ya, pernikahan ya, berkumpul atau bersatu itu merupakan suatu lembaga kehidupan ya, jadi unit yang disyariatkan oleh agama Islam ya. Jadi unit paling kecil yang kumpulan dari satu orang laki, satu orang perempuan ya, untuk berkomitmen pada suatu ikatan suci begitu ya. Untuk yang tadinya nggak halal menjadi halal, yang tadinya haram atau dilarang jadi sesuatu yang tidak boleh karena akan menggugurkan sesuatu, yaitu komit ya. Oke, slide. Nah, slide keutamaan menikah. Nah, siapa yang ingin bertemu Allah dalam keadaan suci dan disucikan, maka hendaklah menikahi wanita-wanita yang merdeka. Ya, slide. Nah, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, 2, 3, atau 4 ya. Options 2 atau 3, 4 ya. Tetapi kalau aku tidak berlaku adil, kawinlah seorang saja. Ya, adil itu sulit sekali, Dek. Ya, adil itu sulit sekali ya. Jadi banyak zaman sekarang itu akhirnya bapak-bapak di pengajian-pengajian itu bilang ya, kayaknya menikah atau poligami dari zaman sekarang itu tidak lagi menjadi pilihan ya, karena dengan isu-isu keadilan itu yang prinsip ya. Isu-isu yang lain adalah support secara finansial dan support secara emosional dan psikologis kepada pasangan dan kepada anak-anak ya. Itu sulit sekali ya. Jadi kita nggak ingin menyakiti ya pasangan kita, dan itu adalah ibunya anak-anak kita ya. Jadi bagaimana trauma akan kita tinggalkan pada anak-anak kita. Nah, salah satu yang membuat masa tua yang tidak bahagia bagi seorang bapak-bapak atau laki-laki adalah karena ada
paku-paku yang ditancapkan sepanjang hidupnya, yang bukan hanya menancap pada pasangan tapi juga menancap pada anak-anaknya, ya, yang itu traumanya meskipun pakunya dicabut, traumanya masih tetap dalam, ya, itu yang kita tidak inginkan, ya. Di saat muda masih gagah, finansialnya bagus, tetapi di saat tua, di saat butuh support oleh keluarga dan butuh finance support dari anak-anak, tetapi anak-anaknya nggak mau mendekat, ya, karena trauma pada bapaknya, ya, seperti itu. Slide. Nah, hukum nikah, ya, tergantung, ya, bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram, ya. Wajib itu kalau memang sudah waktunya, ya, nafsunya mendesak, ya, daripada jatuh pada zina, wajib nikah. Ya, sunnah, nafsu mendesak, mampu menikah, tapi masih dapat memelihara diri dari zina, ya, misalkan harusnya ini udah cocok pasangannya, tapi satu harus misalkan wajib militer, ya, yang nggak memungkinkan untuk ada perjanjian tidak boleh menikah, misalkan, ya. Ya, itu sunnah, ya, tapi kalau tidak ada sesuatu yang aral melintang, ya, dan itu untuk mencapai keutamaan, wajib, ya, mubah, ya, nggak ada alasan mendesak, ya, dan apa namanya, tidak ada alasan yang mensegerakan, ya, seperti adik-adik sekarang masih kuliah, ya, mubah, ya, apalagi saya durung ono pasangan nih, ya, saya durung karep, ya, PR seake-ake tugasnya seake-ake, ya, enggak sekarang, ya, ya, kalian prioritaskan dulu, ya, mana yang penting, ya. Oke, makruh, ya. Kira merugikan istri, ya. Oh, misalkan kawin pansos gitu, ya, panjat sosial, ya, itu makruh, ya, bisa juga haram, ya. Oke, slide. Nah, persyaratannya rukun dan syarat sah nikah ada ijab kabul, ya, ada ini adalah deklarasi, ya, ini adalah deklarasi, ya. Kemudian mempelai pria, mempelai wanita tidak harus datang pada tempat yang sama, bisa via Zoom, ya, kemudian ada wali, kemudian saksi 2 orang pria, ya, kemudian mahar, ya, atau mas kawin. Slide. Nah, ini, ya, wanita yang diharami menikah, ya. Kalau dan terawihnya oleh tidak boleh, ya. Kemudian itu tidak boleh, ya, mengawini ibu tiri itu tidak boleh, ya. Slide. Kemudian siapa lagi yang haram dinikahi? Ya, otomatis, ya, saudara perempuan, ya, anak-anak dari saudara perempuan, ya, ponakan perempuan tidak boleh, ya. Kemudian bule nggak boleh, ya. Dari saudara-saudara dari ini semua, ya. Kemudian saudara sepersusuan, ya, nggak boleh, ya. Slide. Nah, ini, ya, ibu kandung, anak perempuan, saudara yang perempuan, saudara bapak yang perempuan, ya. Saudara ibu yang perempuan, bulik dari bapak, bulik dari ibu, ya, ponakan wedok nggak oleh, ya. Kemudian anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki nggak oleh, anak perempuan dari saudara perempuan dan keponakan dari saudara perempuan nggak boleh. Ibu yang menyusui nggak boleh, saudara perempuan sepersusuan nggak boleh, ibu dari istrimu nggak boleh, ibu morotua, anak-anak dari istrimu yang dari pemeliharaanmu, ya, bawaan anak, ya, anak tiri juga nggak boleh, ya. Istri-istri, anak kandungmu, menantu juga nggak boleh, ya. Slide. Nah, kemudian apa ini? Ini apa? Larangan menikah dengan orang yang musyrik, ya. Jangan sampai, ya, nak, ya. Mulai sekarang berdoa minta sama Allah untuk dipertemukan dengan yang seakidah, ya, yang sekufu, ya. Nah, sekufu itu nggak harus profesi ini podo, nggak harus ekonomi ini podo, nggak harus, ya, nggak harus misalkan latar belakang yang mirip, nggak harus. Sekufu itu takarannya Allah. Kamu berdoa mulai sekarang, ya. Boleh jadi waktu kamu menikah, wong mandang misalkan, sing wedok dokter, sing lanang kok misalkan tukang las, misalkan, ya, nggak boleh, ya. Bu, itu bukan definisi sekufu, ya. Karena barangkali misalkan dia baru kena PHK, ya, barangkali memang passion-nya di situ, kemudian dia dengan support yang baik dia bisa menjadi pengusaha, gitu, ya. Jadi tidak boleh menghina orang dalam hal fisik atau dalam hal sosiodemografi, akidah itu nomor 1, ya. Lihat, ya, akidah itu nomor 1. Nah, menikahi wanita hamil kalau bukan yang menghamili tidak boleh, ya. Karena idahnya sampai melahirkan baru boleh dinikahi, gitu, ya. Slide. Oke, slide.
Slide. Ini nggak boleh ya, sampai melahirkan dulu baru boleh dinikahi ya. Slide. Wali nikah anak perempuan ya, ini sekedar tahu aja ya. Siapa dari pihak bapak atau kakek ya, atau saudara laki-laki sekandung ya, ini wali nikah anak perempuan yang lahir di luar nikah ya. Slide. Oke, slide. Oke, nasabnya kepada siapa? Nasabnya pada ibu ya. Slide. Hikmah pernikahan atau perkawinan ya, tidak mensyariatkan sesuatu melainkan di baliknya terdapat kandungan keutamaan ya, dan hikmahnya lebih besar ya. Jadi dengan adanya komitmen itu adik-adik pasti Allah itu nggak akan menyanyiakan ya. Kalau niatnya untuk ibadah, menyempurnakan agama ya, pasti Allah akan memberi kecukupan ya. Jadi nggak boleh berkecil hati. Laku saya durung kerja, laku saya ingin minta sama Allah ditata masa depannya. Mulai berpikir sekarang mau kerja di mana untuk nafkah sehari-hari, termasuk istri suaminya juga begitu. Kira-kira pekerjaan apa yang bisa untuk mencari nafkah, untuk menghidupi nafkah keluarga sehari-hari ya. Bismillah menikah ya. Oke, slide. Nah, ini ya. Nikah itu banyak ya. Untuk kelangsungan hidup, berkembang biak berketurunan ya, supaya enggak jatuh pada zina ya. Menenangkan hati ya, karena kalau misalkan mau curhat-curhatan gitu ya. Kalau sudah halal ya, bisa tenang gitu ya. Kemudian sesuai tabiat yang diciptakan wanita apa, laki-laki apa ya. Misalkan ya ono lagu dangdut ya apa? Awakmu mau cokoran aku ngumbah-kumbahan bedasteran itu loh ya. Nah, itu salah satu contoh sederhana ya, jadi bagaimana tugas-tugas domestik itu bisa diperankan oleh masing-masing ya. Slide. Nah, termasuk naluri yang asasi ya. Nalurinya menyayangi bapaknya, nalurinya melindungi ya. Wanita nalurinya pekerjaannya dalam rumah domestik, bapaknya golek-golek penggawean ndek njobo ya, terus membawa sesuatu untuk dibagi di dalam rumah ya. Begitu ya, membentengi akhlak yang luhur ya, karena memang harus resmi ikatannya dan harus ada contoh untuk peradaban ya. Oke, slide. Oke, ini talak, nggak perlu kita bicarakan ya, sekedar tahu saja. Slide. Slide. Nah, ini masa idah ya. Masa idah yang hamil itu sampai melahirkan. Masa idah ditinggal mati suami itu 4 bulan 10 hari ya. Oke, slide. Oke, slide. Nah, saya kira itu deh. Silakan kalau mau yang didiskusikan sambil Dr. Sri Visito ya, silakan. Masya Allah, luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Dr. Sri. Mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan beliau, yaitu mengenai takut nikah bikin homofobia, dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi teman-teman yang merasa kurang jelas ataupun ingin bertanya lebih lanjut mengenai materi yang telah disampaikan, dapat menggunakan fitur raise hand atau menuliskan di kolom chat Zoom. Buat teman-teman, akan ada door prize menarik loh buat peserta teraktif. Jadi jangan lewatin kesempatan ini ya, kapan lagi coba nanya dan dapat hadiah. Baik, sudah ada yang bertanya ya. Dan mungkin sambil menunggu pertanyaan lain dari teman-teman yang lain, kepada panitia dipersilakan untuk mengirimkan link presensi kehadiran di kolom chat Zoom. Baik, sudah ada 2 orang yang bertanya. Dipersilakan kepada Kak Syahril untuk memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih MC atas persilakannya. Dokter, saya izin bertanya. Mungkin sekali lagi berbarnya tentang kekerasan, tentang KDRT begitu. Kita sebagai perempuan itu bagaimana sih dokter caranya biar nggak takut gitu dalam memilih pasangan di tengah gempuran yang seperti ini, yang lagi ramai. Baik.
Baik, terima kasih untuk Kak Syahril. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Kak Syahril. Selanjutnya ada dari Kak Amanda Gaslina, dipersilakan untuk memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih sebelumnya. Apakah suara saya terjelas? Ya, sudah jelas, Kak. Baik, saya izin bertanya. Jadi sebenarnya ada 3 pertanyaan sih. Yang pertama tuh sebenarnya apa sih tujuan dari poligami itu sendiri? Apakah poligami itu ditujukan untuk masa depan generasi atau sekedar hanya untuk semisal si laki-laki ini kayak suka pada si perempuan, kemudian dia menikahkan diri dengan perempuan agar tidak terkena zina atau bagaimana. Kemudian yang kedua adalah saya pernah mendengar bahwa laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik. Namun kita lihat di kehidupan sehari-hari adalah ada seorang pasangan yang mungkin si suami misalnya dia tidak terlalu baik ya bagi istri, karena istri misalnya suka sholat, suka masjid gitu, tapi suaminya mungkin agak sedikit nakal. Nah, apakah sebenarnya itu cara dari Tuhan atau Allah untuk membuat agar pasangan itu agar sama-sama memperbaiki diri atau bagaimana? Kemudian yang ketiga adalah saya juga pernah mengetahui ada kasus sepersusuan. Tadi kan dibilang bahwa sepersusuan itu tidak boleh menikahkan haram, tapi juga ada kasus di mana dia tidak tahu kalau dulunya si istri atau si pasangan ini adalah sepersusuan. Gitu. Terima kasih. Pertanyaannya apa, Dek? Kok banyak sekali dan bagus-bagus. Yang pertama satu-satu dulu saya. Baik, mungkin dari pertanyaan pertama dari Kak Syahril, pertanyaannya yaitu cara agar tidak takut memilih pasangan di tengah gempuran KDRT dan juga kekerasan seksual. Cara untuk apa, saya? Mengulangi, dokter, cara agar tidak takut memilih pasangan di tengah gempuran KDRT dan juga kekerasan seksual. Oke. Heeh. Lho KDRT kurak wong liya ah. Lah apa awakmu kok wedi? Ya nak. KDRT itu kan dialami oleh orang lain. Nah, terus kamu kenapa kok takut? Apa hubungannya sama kalian, ayo? Kejadian 2 Bu, kelas 1. Seberangnya itu. Ya, Dek. Coba wes saya tanya kembali, Mbak Dari. Ke MT enggak ada, dokter. Ini Mas saya tanyakan di Ibu. Coba dokter tanya ya ke adik-adik ya. Kalau misalkan anak uang gelut, ya masa awakmu wedi digelut, misal. Ya, Ini izin menjawab Dokter Sri. Mungkin gitu, kan kayak ada KDRT gitu di lain. Mungkin kita tuh jadi takut. Ya Allah, saya takut gimana ya kalau punya suami kayak gitu. Kan kita juga belum menikah, kan juga tidak menutup kemungkinan gitu Dokter Sri kita besok dapat lagi yang seperti apa gitu. Mungkin seperti itu yang saya maksud itu. Oh gitu ya. Berarti kamu takutnya jangan sekarang. Ya, kamu takutnya jangan sekarang, karena itu ketakutan yang nggak perlu. Ya, kamu berpikir jelek. Artinya gak ono gunanya gitu loh, nak kamu mencemaskan itu sekarang. Itu satu. Ya, yang kedua, mulai sekarang kalau deteksi dulu itu mulai kelas 1 SMP ya, nak, sudah berdoa untuk minta dipilihkan. Ya, jadi kalau misalkan kamu belum berdoa sekarang, kamu berdoa untuk minta pasangan yang bagus dan kamu minta dibaguskan sama Allah. Ya. Nah, karena memang tidak ada garansi, betul. Tapi kalau kamu baik, enggak mungkin sama Allah dikasih yang jelek. Ya, itu harus yakin ya. Oke, kemudian jangan kamu habiskan energimu untuk memikirkan sesuatu yang enggak perlu. Ya, engkau enggak boleh, itu termasuk was-was fisudurinas. Ya. Ya. Mengalir saja, kalau kamu baik pasti dikasih yang baik ya. Kalau kamu nggak temperamental pasti dikasih yang nggak temperamental. Ya, kalau kamu misalkan bisa mengapresiasi orang dengan baik ya kamu akan dibaiki gitu.
Langsung ngisi adik-adik. Bukan anak LKI. Gitu ya, Dek. Oke, pertanyaan pertama dijawab itu. Pertanyaan kedua saya. Baik, izin melanjutkan untuk pertanyaan kedua, Dokter. Pertanyaannya yaitu, sebenarnya apa sih tujuan dari poligami itu sendiri? Apakah untuk masa depan generasi atau bagaimana? Kemudian, untuk apa sayang? Satu-satu dulu. Apakah poligami untuk masa depan generasi atau bagaimana? Apakah, maaf saya, apakah? Izin mengulangi, Dokter, sebenarnya apa sih tujuan dari poligami itu sendiri? Apakah untuk masa depan generasi atau bagaimana? Tanyakan pada orang yang poligami tujuannya apa? Ya, dokter sih nggak bisa menjawab karena itu individualized. Ya, individualized. Ya, apa tujuannya poligami? Tanyakan, gitu ya. Dokter sih nggak tahu. Ya, nah, kenapa kok nggak bisa menjawab? Karena apakah itu betul-betul tujuan yang murni gitu ya atau alasan gitu deh. Ya, apakah itu betul tujuan yang murni atau alasan gitu. Ya, seandainya dia mau bilang, aku pingin umatnya Kanjeng Nabi Muhammad akeh karena Nabi Muhammad itu bangga dengan karena Kanjeng Nabi Muhammad itu bangga dengan di akhir zaman dengan umatnya yang banyak begitu ya. Aja dia berhitung. Gitu ya, aja berhitung ya. Loh, umat Kanjeng Nabi itu sekarang sudah banyak ya, mungkin 1,5 M gitu ya, 1,5 miliar umat muslim ya. Nah, masalahnya kan bukan hanya di kuantitas kan, Dek, masalahnya kan di kualitas gitu ya. Oke. Nah, kualitas ya. Masalahnya di kualitas. Apakah umat yang banyak ini kualitasnya bagus gitu ya? Apakah kualitas ibadahnya juga bagus begitu ya? Nah itu ya. Jadi sometimes itu orang itu kalau mau menikah lagi itu dia beralibi ya, beralasan ya. Aku arep nambah keturunan ben umat Kanjeng Nabi akeh gitu ya. Aku arep nyontoh sunnah Rasulullah gitu. Emang sunnah Rasulullah yang bisa dicontoh hanya poligami yang sangat beresiko gitu ya. Rasulullah itu loh penghafal Al-Quran. Rasulullah itu loh ke janda-janda mengasihi, ke anak yatim mengasihi gitu ya. Kenapa kewajiban yang lain nggak terpenuhi, dia ngambil sunnah yang sangat menyakitkan gitu loh ya untuk versi keluarga dia yang barangkali belum siap. Begitu ya sayang ya. Jadi apa alasannya poligami? Dokter sih nggak ngerti, nggak bisa menjawab ya. Karena mungkin boleh jadi itu alasan ya. Oke, kira gitu ya Dek. Nanti coba dicari-cari lagi misalkan adik-adik ya. Kalau Kanjeng Nabi poligami buat apa? Ya enggak. Karena kayak Maria Al-Qibtiyah itu ya, yang dari Mesir itu ya. Karena memang dia dikelilingi oleh orang-orang Nasrani gitu ya. Dan dia seandainya menikah dengan beliau itu gitu ya, dia bisa membuat dakwahnya lebih bagus untuk misalkan daerah Mesir gitu ya. Di mana Maria Al-Qibtiyah itu berasal gitu ya, untuk dakwahnya lebih bagus ya. Bagaimana kalau misalkan dengan Aisyah ya? Aisyah seandainya nggak ada Bunda Aisyah, maka perawi hadis yang perempuan yang bisa menerangkan dengan baik untuk hadis-hadis yang berkaitan dengan rumah tangga nggak ono gitu ya, karena yang lain-lain itu perawinya laki-laki ya. Jadi bagaimana wudhunya, bagaimana tidurnya, bagaimana sholat malamnya itu nggak bisa terdeskripsikan dengan bagus seandainya tidak dalam satu rumah gitu ya. Nah itu pasti ada sesuatu yang dititipkan Allah. Ya, nah sekarang bagaimana dengan laki-laki zaman sekarang gitu ya? Ya begitu ya Dek ya. Jadi it's a very crucial to define the goals of polygamy ya. Tak jadi maksudnya apa sih gitu ya?
Ya kalau mau niru Rasulullah ya yang dinikahi mungkin janda gitu ya. Yang anaknya banyak biar jadi anaknya sendiri gitu ya. Biar bisa dimuliakan di sekolah di kuliah gitu ya. Supaya kuantitas dan kualitasnya umat Kanjeng Nabi Muhammad bagus gitu. Itu sepertinya lebih rasional ya. Gitu. Gitu ya sayang ya. Baik, dokter. Pertanyaan ketiga. Baik, untuk pertanyaan ketiga yaitu laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Namun kita juga di real life ada pasangan yang tidak cocok karena sifat dan kelakuan. Nah, itu sebenarnya adalah cara Allah untuk membuat manusia tersebut seimbang atau bagaimana? Laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Ya, memang Allah firman-Nya begitu. Terus apa, Dek? Lalu Berikutnya? untuk pertanyaan yang terakhir yaitu sepersusuan itu bagaimana? Sepersusuan ya. Persusuan itu ya, misalkan ya dokter Sri punya anak terus nyusoni, produksi susunya banyak, asinya banyak gitu ya. Terus tonggolnya dokter Sri kembarannya si anakku ini ibunya nggak mampu memproduksi ASI. Terus aku nawarno misalkan, Mbak, gelem asiku gawe anake. Oh, gelem Bu, nggak apa-apa wis berbagi ASI ya. Iya. Tapi sesudah ini anak sampean ambek anakku saudara sepersusuan, jadi nggak oleh rabi. Itu karena sumber air susunya sama. Gitu ya, itu saudara sepersusuan ya. Jadi Kanjeng Nabi itu dengan anak-anak yang pernah disusui oleh Halimatus Sa'diyah itu susuan, enggak boleh dinikahi. Gitu ya, karena sumber asinya sama. Begitu ya, Dek, Allah alam ya, kira-kira begitu nggih. Yang pertanyaan nomor 3 tadi loh, Dek, dokter Sri belum paham yang belakangnya. Yang untuk keseimbangan tadi apa? Baik, dokter. Mungkin akan saya lanjutkan lagi. Laki-laki yang baik untuk wanita yang baik, namun kita juga di real life ada pasangan yang tidak cocok karena sifat dan kelakuan. Nah, itu sebenarnya adalah cara Allah untuk membuat manusia tersebut seimbang atau bagaimana? Manusia tersebut seimbang, maksudnya ya apa ya, Dek? Aku nggak bisa nangkep. Gimana bahasa lainnya, gimana wis pertanyaannya? Baik, mungkin dari yang bertanya, Kak Amanda Gaslina dapat menjelaskan lagi maksud dari pertanyaannya. Baik, sebelumnya mohon maaf karena kan tadi pertanyaan saya tuh seperti ini, dokter. Jadi saya ingin bertanya, kan ada saya pernah mendengar bahwa wanita yang baik itu pertanyaan kedua ya. Jadi wanita yang baik itu untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik itu untuk wanita yang baik. Nah, namun di real life atau di kehidupan sehari-hari itu saya tuh juga menjumpai ada beberapa pasangan yang dia tuh misalnya perempuannya baik, tapi laki-lakinya tuh misal mohon maaf kurang baik, seperti kayak agak malas sholat atau bagaimana gitu. Nah, sebenarnya tuh tadi kan berarti kontra dengan kalimat yang pertama kan, yang laki-laki baik untuk wanita yang baik dan wanita baik untuk laki-laki yang baik. Nah, itu sebenarnya tuh pasangan tersebut dipertemukan, pasti kan dipertemukan pasti ada suatu alasan. Nah, itu Allah mempertemukannya itu apakah agar membuat si laki-laki tersebut sadar dengan dihadirkannya wanita yang baik, atau sebenarnya itu bagaimana ya, Dok? Nah, kembali lagi ke yang tadi loh, Dek, yang slide ada. Kalau kamu menemukan keburukan, maka barangkali Allah memberikan kebaikan yang banyak. Yang kita enggak insight saja, yang kita enggak aware aja. Ya. Jadi parameter kebaikan itu mungkin kita kelewat ya, karena judgement yang salah gitu ya. Enggak sholat aja kok. Misalkan ya ini kok gitu. Nah, itu kalau kita parameternya hanya gitu ya, hanya tanda kutip ya, pada sesuatu yang negatif gitu ya, ya habis kita di list of negative thing ya. Tapi kalau misalkan kita bisa menemukan sesuatu yang positif ya, misalkan
sayang renang wong tua hormat misalkan ya, kemudian gajine kabeh dikekno bojone, kemudian ibuke diramu dhewe, disuapin tiap pagi mau berangkat kerja sama kalau malam pulang kerja nyuapin ibunya yang jompo di rumah gitu ya. Terus kemudian gemi itu hemat, nabung buat sekolahnya anaknya gitu ya. Itu kan kadang tidak terekspos kan kebaikan-kebaikan itu karena ketutup dengan parameter yang kita anggap itu vital. Iya, nggak sholat vital. Gitu. Tapi bagaimana kita dari hal yang kebaikan itu kita apresiasi untuk membuat orang itu cukup percaya diri dan bisa kembali lagi kepercayaan dirinya untuk memperbaiki diri. Ya, nah, misalkan yang kebaikan-kebaikan tadi diapresiasi ya. Terus mari kita memakai jasa orang ketiga apa temennya ya. Cak, misalkan ya, Cak, Sam, misalkan ya Mas, gitu ya. Terus sembuh orang wis api, nang keluarga api, nang wong tua api. Tapi Sam, mereka sembahyang, Sam. Ya opo. Nah, disinggung-singgung hal-hal yang kecil-kecil, yang dengan nada guyon seperti itu, harapannya bisa menjadi baik, ya. Jadi jangan saat ini kita menjudge bahwa iki mesti elek, jangan. Ya, karena semua manusia itu berproses, Dik. Tidak ada yang moro-moro sempurna bisa mengerjakan banyak hal dengan sangat baik, bisa berperan dengan sangat baik itu tidak ada ya, semua berproses ya. Jadi jangan menjudge sekarang dari parameter yang kita punyai negatif ya, tapi apresiasi yang positif, kemudian yang negatif ini didandani pelan-pelan ya. Saya kira gitu ya, Dek. Baik, terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih, Dek. Baik, karena sesi tanya jawab telah berakhir, selanjutnya yaitu agenda penyerahan sertifikat pemateri dan dokumentasi kepada panitia yang bertugas dipersilahkan untuk menampilkan sertifikat pemateri. Baik, untuk dokumentasinya akan saya pandu kepada Dr. Sri, dimohon untuk mempersiapkan pose terbaiknya. Baik, untuk dokumentasi 1, 2, 3. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Sri yang telah berkenan untuk membagikan ilmunya kepada kami pada sore hari ini. Selanjutnya, apabila Dr. Sri memiliki agenda lain, kami persilahkan untuk meninggalkan room Zoom. Namun, apabila Dr. Sri berkenan untuk tetap bergabung bersama kami akan dengan senang hati. Izin live ya, Dek. Makasih ya semua. Jazakumullah khair. Mohon maaf ada kurang salahnya. Baik, terima kasih banyak, dokter. Baik, untuk agenda yang selanjutnya, yaitu pengumuman penanya terbaik. Wah, siapa nih kira-kira pemenang penanya terbaik kali ini? Baik, langsung saja. Untuk penanya terbaik pada KSIN 8 kali ini adalah selamat kepada Kak Amanda Gaslina. Dan dihimbau pula kepada Kak Amanda Gaslina untuk mengkonfirmasi kepada CP yang akan dikirimkan oleh panitia di kolom chat Zoom. Nah, gimana nih teman-teman? Seru banget kan acara KSIN pada sore hari ini? Karena kita udah berada di penghujung acara, tidak afdol nih bila kita tidak melakukan sesi dokumentasi. Kepada teman-teman bisa on cam terlebih dahulu ya. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain off cam, untuk teman-teman yang belum mengisi link presensi kehadiran dapat segera mengisi ya. Baik, untuk dokumentasi akan saya pimpin. Kepada teman-teman, dipersilahkan untuk mempersiapkan pose terbaiknya. Untuk dokumentasi akan saya pimpin dalam 1, 2, 3. Baik, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara dan selesai sudah rangkaian acara kita pada KSIN 8 kali ini. Marilah kita akhiri acara KSIN 8 ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Kepada teman-teman, jangan khawatir ya, karena kita akan bertemu di KSEIN selanjutnya. So, jangan lupa pantengin terus infonya di grup WhatsApp KSEIN dan juga IG Mbak Nur Syifa dan LKI FKUB ya, biar tahu update-update KSEIN yang selanjutnya. Dan kepada teman-teman, jangan khawatir juga, karena kajian tadi akan diupload di YouTube Mbak Nur Syifa. Jadi, jangan khawatir ya, dan boleh banget nih untuk kepoin kajian-kajian yang sebelumnya. Mewakili seluruh keluarga besar LKI FKUB 2022, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir pada KSEIN kali ini, dan kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, dan semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Melisa Rahmayanti selaku Master of Ceremony pada KSEIN 8 kali ini, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.